Nama saya Sitania Telangau dengan NIM 1814201175 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan penyuluhan lewat daring tentang penyuluhan bantuan hidup dasar atau BHD dan Glasgow Coma Skill atau GCS untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat oleh dosen pengajar Nurse Ovin Manengkei SKep MKes. Kita masuk yang pertama, pengertian BHD merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan yang dilakukan pada korban yang mengalami suatu keadaan henti jantung dan henti nafas. Kemudian tujuan BHD untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh, memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Kemudian hal-hal yang diperhatikan sebelum melakukan BHD ada dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Kemudian penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Kemudian jika berada di lokasi yang berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat yang aman. Kemudian korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Kemudian tangan tidak boleh dilepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan pada saat melakukan kompresi. Kemudian pemeriksaan jalan nafas. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui adanya tindakan sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Jika terdapat sumbatan harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan berupa cairan dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah yang dilapisi dengan sepotong kain, sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Kemudian membuka jalan nafas. Setelah jalan nafas dipastikan bebas dari sumbatan, pembebasan jalan nafas dapat dilakukan dengan cara mengaduk kepala topang dagu, dan teknik membuka jalan nafas yang direkomendasikan untuk orang awam dan petugas kesehatan adalah mengaduk kepala topang dagu. Kemudian beri 2 kali bantuan nafas dari mulut ke mulut 1 kali per menit per detik. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, ada Glasgow Coma Skill atau GCS. Pengertian GCS adalah skala yang dipakai untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran pasien, mulai dari kesadaran standar, penuh hingga keadaan koma. Kemudian tujuan GCS yang pertama untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran, yang kedua memberikan pertolongan darurat bagi pasien cedera kepala. Kemudian derajat kesadaran pertama komposmetis atau GCS 14-15, yaitu kesadarannya masih normal atau sadar sepenuhnya dan dapat menjawab semua pertanyaan. Yang kedua apatis atau GCS 12-13, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan keadaan sekitarnya dan sikapnya acuh tak acuh. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan, ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Fisik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Maka dari itu saya mengajak yang masih bingung
untuk memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpil, terima kasih.